Gagal lagi. Sudah 3 tahun aku di dunia kultivasi ini, tapi tingkat kultivasiku masih macet di pemurnian Ki tingkat 5. Hah, sepertinya aku memang tidak berbakat. Adik Y, pagi-pagi begini sudah latihan. Rajin sekali. Adik Y, jalan kultivasi itu sangat panjang. Terkadang, kerja keras saja tidak cukup. Lalu butuh apa? Bakat kurasa ucapanku ada benarnya. Ye Tian, ujian sekte yang lalu. Kamu peringkat terakhir, kan? Kali ini, kejutan apa lagi yang mau kamu berikan pada kami? Hahaha. Bukan bermaksud meremehkanmu. Dunia kultivasi itu yang kuat memangsa yang lemah. Kalau memang tidak mampu, lebih baik cari jalan lain sejak awal. Lagi pula standar puncak Baiyun tidaklah rendah. Tidak sembarang orang bisa bertahan di sini. Bertahun-tahun kultivasiku lambat. Aku sering diremehkan saudara seperguruan. Hanya saja aku sadar. Aku cuma orang biasa tanpa latar belakang. Aku tidak punya apa-apa. Lihat, dia tidak menjawab. Benar-benar penyabar. Haha, sudah diejek begitu masih diam saja. Benar juga. Tapi sebentar lagi ujian sekte. Saat itu tiba, kakak pertama pasti akan membuat keputusan tegas. Ye Tian, jaga dirimu baik-baik. Semangat ya. Hahaha. Suara tawa mengejek. Jalan kultivasi, jika tidak maju, maka akan mundur. Jika kalian berani bermalas-malasan, kalian takkan pernah mencapai puncak Dao. Mengerti? Mengerti. Lebih keras. Mengerti? Mengerti. Hah, sepertinya jodohku dengan sekte Baiyun sudah benar-benar habis. Sedang menghubungkan dengan tuan rumah. Proses penghubungan. 20%, 40%, 60%. Ini suara siapa? Orang gila. Sistem. Hah. Aku pasti sudah gila karena latihan. Mana ada sistem di dunia kultivasi ini? Hah. Apa aku terkena penyimpangan Ki karena terburu-buru? Atau mungkin, ada hal di dunia ini yang belum ku ketahui. Sedang menghubungkan dengan tuan rumah. Proses penghubungan. 20%, 40%. Adik, kenapa kamu begitu dingin? Kalau kamu mau jadi pasangan kultivasiku, keluarga Li pasti akan semakin berjaya, bukan? Kakak, tolong jaga sikapmu. Guru. Kenapa lukamu parah sekali? Siapa pelakunya? Itu ulah Liu San. Ini semua rencananya. Huan. Guru tidak bisa melindungimu lagi. Kamu harus hati. Guru. Liu San. Aku Li Huan. Takkan membiarkanmu hidup tenang. Liu San, manusia keji itu, demi menguasai sekte Baiyun, dia tega membunuh guru. Setahun ini, aku selalu ingin membunuhnya. Sayangnya, pengaruh keluarga Liu terlalu besar. Dan kultivasi Liu San jauh di atasku. Adik, aku tahu, kultivasimu macet di tingkat pembangun fondasi level 1. Kebetulan kakak punya teknik kultivasi ganda. Bagaimana kalau kita berlatih bersama? Tolong jaga harga dirimu. Adik, kamu pasti paham maksudku, kan? Kenapa?
Hah, Liu San makin hari makin kurang ajar. Bahkan, dia mulai mengancamku. Tidak, aku harus cari cara mengirim pesan keluar. Kalau tidak, dia pasti akan membunuhku. Kakak, aku sudah punya orang yang kusukai. Siapa? Sejak Liu San membunuh guru, dia mulai merekrut orang dalam sekte. Banyak saudara seperguruan yang berkhianat padanya. Aku tidak tahu siapa kawan siapa lawan. Ah, Ye Tian. Meski kultivasinya rendah, tapi dia orang yang jujur, dan tidak ada hubungan dengan Liu San. Mungkin dia bisa membantuku menghindari Liu San. Ye Tian. Hahaha, adik oh adik. Kalau mau cari alasan, carilah orang yang lebih pantas. Sampah itu selalu jadi peringkat terakhir di Sekte Baiyun. Dia pantas bersanding denganmu. Adik, kalau mau meningkatkan kultivasi, lebih baik patuh dan lakukan kultivasi ganda denganku. Kakak, pikirkan baik-baik. Akibat menyinggungku takkan bisa kamu tanggung. Silakan pergi. Wanita sialan, aku sudah cukup bersabar. Kalau kamu tetap tidak mau menurut, jangan salahkan aku. Untukku. Cepat coba, ini teh ling yang baru dipetik. Sangat bagus untuk kultivasimu. Tinggal setengah jam lagi obatnya bekerja. Adik kecil, aku ingin lihat kali ini. Bagaimana kamu lolos dari genggamanku? Gawat. Liu San biadab itu pasti menaruh obat di teh tadi. Kakak, ada apa? Wajahmu pucat sekali. Kak Liu, tugasku bereskan. Bagus. Racun, Li Poguan, ini racun nomor 1 di sekte. Kali ini, kamu sangat membantuku nanti di sekte. Aku yang akan melindungimu. Terima kasih, Kak Liu. Semoga kakak bisa segera menaklukkan kakak Huan Huan. Bicaramu manis juga. Pintar sekali. Pergi sana. Ye Tian. Ikut aku. Kakak, ada apa? Ada apa ini? Seingatku sejak aku masuk Sekte Baiyun, kakak pertama tidak pernah melirikku. Kakak, sebenarnya ada masalah apa? Ah, kakak kenapa? Kakak, kamu sakit. Tadi baik-baik saja, kenapa tiba-tiba? Selama ini, Ye Tian selalu jadi orang pinggiran di Sekte Baiyun. Selalu diam. Bahkan sering diremehkan yang lain. Orang seperti ini, Liu San pasti tidak akan peduli padanya. Mungkin dialah satu-satunya orang yang bisa kupercaya. Ye Tian.
Seperti yang kau lihat, aku terkena racun Liu San. Kakak, jangan bercanda. Liu San kan kakak pertama. Mana mungkin dia meracunimu? Kalian semua tertipu olehnya. Dia itu munafik berwajah alim. Setahun yang lalu, guru mati di tangannya. Apa? Guru dibunuh oleh Liu San. Di sekte ini masih banyak kaki tangannya. Aku tidak tahu siapa kawan siapa lawan. Makanya, aku mencarimu. Kakak Liu. Hah, ucapan kakak ada benarnya. Liu San berkuasa di sekte. Dia bahkan mungkin merekrut anjing, tapi takkan merekrutku. Tebakanku benar. Ye Tian bukan orangnya. Gawat, obatnya bereaksi cepat sekali. Ye Tian. Aku tak punya waktu menjelaskan. Aku tanya, apa kamu rela berkorban demi sekte? Tentu saja aku rela, Kak. Tapi kakak tahu sendiri, aku cuma tingkat pemurnian Ki level 5. Mana mungkin aku bisa melawan guru? Yang ku maksud bukan berkorban nyawa seperti itu. Hah? Kakak, kamu. Suara terengah-engah. Oh, ternyata, berkorban, yang dimaksud itu begini. Rasanya malah aku yang untung besar. Kakak, aku. Ye Tian, aku tahu apa yang mau kamu katakan. Liu San meracuniku. Daripada jatuh ke tangan bajingan itu, lebih baik diberikan padamu. Tapi jangan senang dulu. Kamu sudah merusak rencana Liu San. Dia pasti takkan melepaskanmu. Tapi tenang saja. Suatu hari nanti, aku pasti akan membunuh bajingan itu, demi membalaskan dendammu. Sekarang, katakan apa keinginan terakhirmu. Aku akan berusaha memenuhinya. Tak kusangka. Kakak pertama cuma menganggapku alat. Tapi kalau memang harus mati, kenapa tidak sekalian nekat saja? Kakak, pepatah bilang mati di bawah bunga peoni. Jadi hantu pun bahagia. Tadi kamu yang mulai, sekarang giliranku. Kita lanjut ronde 2. Lagi. Bagaimanapun dia terlibat masalah ini karenaku. Sudahlah. Terserah kamu. Pantas saja Liu San ngebet banget. Penampilan kakak yang manja begini, laki-laki normal manapun, pasti takkan tahan. Proses pengikatan sistem, 100%. Selamat, tuan rumah berhasil terikat sistem kultivasi. Waduh. Jadi tadi itu bukan halusinasiku. Aku benar-benar dapat sistem. Sistem, tuan rumah, sistemnya benar-benar nyata. Kamu bilang kamu sistem kultivasi. Berarti bisa melipat gandakan kecepatan kultivasiku. Benar, tuan rumah dengan sistem ini. Tuan rumah hanya butuh waktu 10 hari untuk naik dari pemurnian Ki 5 ke tingkat 9. Aku di Sekte Baiyun sudah 3 tahun lebih. Cuma bisa sampai pemurnian Ki tingkat 5. Tak kusangka. Sistem ini bisa bikin aku naik 4 tingkat dalam 10 hari. Tapi Liu San itu tingkat pembangun fondasi. Sistem sialan, kamu datangnya telat banget sih. Hei, sistem. Ada cara biar aku cepat naik ke pembangun fondasi. Maaf, tuan rumah bakatmu terlalu ampas. 10 hari naik ke pemurnian Ki tingkat 9. Bukan batas kemampuan sistem, tapi batas kemampuan tuan rumah. 10 hari lagi.
Keburu aku dibunuh Liu San. Apa gunanya pemurnian Ki tingkat 9? Hitung-hitung waktunya, meski Li Huan-Huan mati-matian menahan diri. Saat ini, dia pasti sudah dikuasai obat perangsang itu. Hehehe. Adik manis, kakak datang. Kakak pasti akan membuatmu melayang ke surga. Sistem, oh sistem yang baik. Lihat orang lain kalau dapat sistem. Biasanya ada hadiah pemula. Kasih aku satu dong. Permintaanku tidak tinggi. Cukup biarkan kultivasiku naik ke. Pembangun fondasi tingkat 4 biar aman. Maaf, itu tidak ada. Sistem ini pelit banget sih. Ye Tian, kenapa dia belum bergerak? Apa belum pulih? Tidak mungkin. Dia masih muda. Masak butuh istirahat selama ini. Adik Ye. Ada apa? Kakak. Aku. Apa kamu yakin tidak ada cara menaikkan kultivasiku? Benar tuan rumah pasti mati. Meski sudah dapat sistem pun, aku tetap tak bisa lolos dari Liu San. Kalau begitu, lebih baik aku nikmati sisa hidupku. Kakak. Aku datang. Ayo lanjut lagi. Peringatan, peringatan, iblis darah tingkat tinggi sedang mendekat. Tuan rumah harap segera lari. Tebakanku benar. Liu San masih mengintai. Sekarang malah datang iblis darah yang kuat. Langit. Benar-benar tidak memberiku jalan hidup. Iblis darah tingkat tinggi sudah dekat. Tuan rumah, cepat lari. Kakak Liu. Sini dong. Iya. Hahaha. Senyum apa? Aku sudah tidak sabar nih. Kakak datang ya. Biar kakak bantu, legakan rasanya. Kok aku tidak merasakan apa-apa? Apa karena kultivasiku terlalu rendah? Kakak, apa kamu merasakan ada iblis mendekat? Ye Tian, kamu bicara apa sih? Ini wilayah Sekte Baiyun. Mana ada iblis di sini? Peringatan tertinggi. Iblis darah sudah di depan mata. Tuan rumah, lari. Cepat lari. Mana iblisnya? Aneh banget Ye Tian. Kamu masih kuat tidak? Siapa bilang aku tidak kuat? Yang akan kukeluarkan ini Adalah kekuatan yang kupendam selama 20 tahun. Kakak. Terimalah. Sial. Sudah jatuh tertimpa tangga. Nyamuk pun berani menindasku. Tuan rumah hebat. Sekali pukul membunuh iblis darah tingkat tinggi. Ini yang dibilang sistem. Raja Iblis Darah. Tuan rumah gagah berani. Tiada tanding. Iblis level dewa pun bisa dikalahkan. Tuan rumah adalah idola sistem. Sistem ini serius tidak sih? Bagus-bagus sekali. Aku Liu San meratukanmu. Tapi kamu lebih rela memberikannya pada sampah ini. Dia itu siapa? Orang yang mengendalikan energi spiritual saja tidak becus. Dia pantas menyentuhmu. Ye Tian, kubunuh kau.
Liu San, kamu gila. Ini Sekte Baiyun. Beraninya kamu bertindak di sini. Sekte Baiyun? Hahaha. Jangan bawa-bawa sekte untuk menekanku. Hari ini akan kubuat kalian, pasangan mesum ini, tahu apa akibatnya melawan aku, Liu San. Ayo sini. Maju sini. Ye Tian, cepat lari. Sistem sialan. Kamu mau aku mati ya? Lari? Lari pakai apa? Ye Tian, hari ini akan kutunjukkan padamu. Akibat menyentuh wanita milik Liu San. Matilah kau. Sistem, sudah belum? Harap tuan rumah bersabar. Hadiah sistem sedang diambil. Ambil mbahmu. Tamat riwayatku gara-gara kamu. Akibat menyentuh wanita milik Liu San. Mati sana. Dasar sampah yang bisanya cuma berlindung di balik wanita. Li Huan Huan. Selera laki-lakimu jelek sekali. Liu San, ini urusan kita berdua. Jangan sentuh dia. Jalang, kamu peduli sekali pada sampah ini. Baiklah, hari ini akan kubiarkan kamu melihat sendiri. Dia mati di hadapanmu. Ada masalah denganku? Jangan sentuh wanitaku. Diam. Sebentar lagi giliranmu. Li Huan Huan. Kalau dulu kamu menurut padaku, kita pasti baik-baik saja. Tapi kamu malah memilih sampah ini. Kamu pikir aku, Liu San, tidak bisa hidup tanpamu? Li Huan Huan. Hari ini buka matamu lebar-lebar. Lihat bagaimana aku menghancurkannya jadi bubur. Tuan rumah hebat. Jangan tertawa, sampah sepertimu berani melawan. Ah, Ye Tian cuma tingkat pemurnian Qi. Liu San menyerang dengan kekuatan penuh. Ye Tian tidak mungkin bisa menang. Mau menyerang pembangun fondasi tingkat 3. Hah, tiba-tiba dapat kekuatan ini. Aku sekarang setara puncak pembangun fondasi. Hah? Ini tidak mungkin. Kakak, kamu tidak apa-apa. Ye Tian, kapan kamu mencapai tingkat pembangun fondasi? Kalau ku beritahu kakak, bahwa aku baru saja naik tingkat. Mungkin dia akan kaget setengah mati. Satu jurus memukulku mundur. Apa kamu sebenarnya pembangun fondasi tingkat 5? Selama ini menyembunyikan kekuatan. Selama ini kamu menyembunyikan kekuatanmu. Hei, Liu San malah memberiku alasan yang bagus. Kakak, sebenarnya aku sudah lama di tingkat pembangun fondasi. Lalu kenapa saat ujian sekte? Kamu selalu jadi juru kunci. Kata guru, kita harus menyembunyikan kemampuan. Entah kenapa. Ye Tian yang ada di hadapanku terasa berbeda dengan Ye Tian yang dulu. Apa cuma perasaanku saja? Tak kusangka kamu punya kemampuan seperti ini. Kamu suka sama adik seperguruanku, kan? Hari ini kuserahkan dia padamu, jangan omong kosong. Kakak bukan barang dagangan. Bukan kamu yang menentukan dia milik siapa. Lagi pula, aku sudah tahu semua perbuatanmu. Kamu membuat faksi sendiri dalam sekte. Dan membunuh guru. Hari ini, aku akan membersihkan sekte demi guru. Adik, lepaskan aku. Asal kamu melepaskanku, aku akan membantumu jadi ketua sekte Baiyun. Maaf, aku tidak butuh, Kak Liu.
Tadi kamu sudah memberiku satu jurus. Sekarang giliran aku mengembalikannya. Ye Tian. Kalau kamu membunuhku hari ini, keluarga Liu tidak akan melepaskanmu. Kamu kira aku anak kecil? Kalaupun aku tidak membunuhmu, keluarga Liu tetap tidak akan melepaskanku. Ye Tian. Kakak, apa maksudmu? Kamu tidak mau membalaskan dendam guru. Ucapannya benar. Kalau kamu benar-benar membunuhnya, kamu akan jadi musuh bebuyutan keluarga Liu. Saat itu karena aku berani bertindak, berarti aku tidak takut pada mereka. Aku sekarang punya 780. Oh, tidak boleh. Adik, kamu jangan dengarkan dia. Jangan dengarkan hasutannya. Hari ini aku harus membunuh Liu San. Siapapun tak bisa menghalangiku. Ye Tian. Sentuh aku seujung jari saja. Kamu dan Sekte Baiyun akan tamat. Tunggu saja sampai kamu bisa selamat hari ini. Sial. Bajingan ini lari cepat sekali. Itu, petir telapak tangan, pusaka khusus untuk melarikan diri. Pusaka anak orang kaya. Benar tidak seperti pedang besi karatan milikmu. Ye Tian. Maafkan aku, kakak. Kenapa kamu tiba-tiba minta maaf? Liu San itu orangnya sangat pendendam. Dia tidak tahu, kamu diam-diam sudah mencapai pembangun fondasi tingkat 5. Karena kejadian ini, keluarga Liu dan Liu San pasti tidak akan membiarkanmu berkembang lebih jauh. Kakak ini ternyata perhatian juga. Aku kira dia cuma menganggapku alat. Kakak, sehari menjadi guru, seumur hidup menjadi ayah. Liu San membunuh guru. Dia mengkhianati leluhur. Melakukan dosa besar seperti itu. Jangankan aku, murid manapun di sekte ini, tidak akan melepaskannya. Soal balas dendam keluarga Liu. Kalau aku takut, hari ini aku tidak akan bertindak. Tapi hei, kakak. Ingat kata-kata kakak tadi. Kata-kata apa? Liu San sudah kuusir. Janji kakak barusan. Jangan dilupakan dong. Iya. Mana mungkin aku lupa. Duh, adik Ye. Aku tahu kamu peduli pada sekte. Takut pembalasan keluarga Liu. Tapi itu urusan nanti sekarang. Ayo kita sahkan dulu. Ah, hei. Hahaha. Jadi maksudmu urusan ini toh? Tunggu. Sudahlah. Lagi pula memang kamu orangnya. Hehe. Gila, kultivasiku terasa sangat nyata. Badan rasanya segar sekali. Ye Tian ini kenapa staminanya kuat sekali? Puncak pembangun fondasi. Kita sama-sama kultivator. Tentu saja aku kuat. Ye Tian, aku sudah pikirkan masak-masak. Sebaiknya kamu turun gunung. Hah, Turun gunung. Leluhur keluarga Liu adalah ahli tingkat inti emas level 3. Inti emas level 3. dulu itu tingkatan yang tak mungkin kujangkau. Tapi sekarang aku punya sistem kultivasi. Rasanya inti emas level 3 pun biasa saja. Kakak, kamu lupa apa yang ku bilang tadi? Jadi kamu tadi tidak bercanda. Tentu saja. Oh. Benar juga 3 tahun lalu saat masuk sekte. Kamu cuma orang biasa. Hanya dalam 3 tahun bisa mencapai pembangun fondasi tingkat 5. Pasti ada orang hebat yang membimbingmu di belakang.
Ye Tian, orang hebat di belakangmu itu, apa dia juga ahli tingkat inti emas? Kakak. Bisa dibilang begitu. Jadi, kakak, kita tinggal. Pokoknya beri aku waktu. Kalau keluarga Liu berani datang ke Sekte Baiyun, aku jamin mereka takkan bisa pulang. Aku tidak salah lihat, kan? Pagi-pagi begini Ye Tian, keluar dari kamar kakak pertama. Pasti dia memohon pada kakak pertama, supaya tidak diusir dari sekte. Kalau dibilang ada apa-apa dengan kakak pertama, mati pun aku tidak percaya. Tak ada gunanya peduli omongan mereka. Sekarang yang penting, meningkatkan kultivasiku. Nyamuk. Sialan. Banyak sekali nyamuknya. Peringatan, peringatan, di depan adalah zona terlarang, tanah suci klan darah, tuan rumah harap segera pergi. Benar dugaanku. Sistem ini memang agak sakit. Entah kenapa, Dia menganggap nyamuk sebagai makhluk mengerikan. Tapi kalau begini, aku yang untung. tuan rumah harap segera pergi, tuan rumah harap segera pergi. Tuan rumah, cepat lari, pasukan klan darah datang menyerang. Hahaha, maju sini, pengalamanku. Hahaha, 什么？宿主击杀玄阶大妖血魔！宿主击杀玄阶大妖血魔！宿主击杀玄阶大妖血魔！ tuan rumah ternyata punya senjata dewa sehebat ini. Tuan rumah gagah berani, tiada tanding. Mati kalian. Hahaha. Klan darah yang kuat ternyata tak berdaya di hadapan tuan rumah. Tuan rumah mengerikan. Wah. 2 botol obat nyamuk ini. Jangankan nyamuk. Sapi pun bisa mati keracunan. Kira-kira berapa banyak yang mati tadi? Hei, sistem, bagaimana? Hebat kan tuan rumahmu? Tuan rumah hebat. Hei, sudahlah jangan menjilat. Aku bunuh berapa banyak tadi? Lapor. Barusan tuan rumah membunuh 18.342 iblis darah. Prestasi ini bahkan tak tertandingi oleh Kaisar Agung. Tadi menamparkan satu saja. Aku langsung naik 1 tingkat. Sekarang membunuh belasan ribu nyamuk. Apa aku bakal langsung jadi Kaisar Agung? Sudahlah, jangan banyak omong. Sistem, cepat berikan hadiahnya. Tuan rumah, harap tunggu sebentar. Sedang memuat hadiah untuk tuan rumah. Kakak, tunggu saja. Tunggu Liu Shan datang mencari masalah. Kultivasi pembangun fondasi. Hah, Tidak akan bisa menahan 1 tamparanku. Ingat kata guru dulu. 300 tahun lalu, dunia kultivasi ini tidak memiliki ahli tingkat jiwa Naschen. Siapa tahu, aku bisa menjadi leluhur jiwa Naschen yang baru. Pemuatan hadiah selesai. Tuan rumah sendirian memusnahkan tanah suci klan darah. Sistem memberikan hadiah khusus. Kultivasi setara 2 siklus 120 tahun. Pembangun fondasi tingkat 10.
Sistem, kamu salah hitung ya. Aku membunuh lebih dari 10.000 iblis darah. Kamu cuma menaikkan 5 tingkat. Tuan rumah jangan marah dulu. Dengarkan penjelasan saya. Sebaiknya penjelasanmu masuk akal. Karena tuan rumah sebelumnya sudah pernah membunuh iblis darah. Membunuh jenis yang sama lagi akan mengurangi perolehan poin pengalaman secara drastis. Oh, begitu rupanya. Padahal aku berencana menghabisi semua nyamuk di sekte. Biar bisa langsung tembus ke tingkat jiwa Naschen atau lebih tinggi. Sekarang kelihatannya. Kalaupun semua nyamuk di sekte Baiyun kupunahkan, mungkin tetap tidak akan sampai ke inti emas. Kalau tidak sampai inti emas, gawat. Keluarga Liu itu punya leluhur tingkat inti emas. Kalau Liu San membawa orang itu kemari sekarang, matilah aku. Tidak bisa, aku harus cari cara. Memeras level lagi dari sistem. Hehehe. Sistem, katakan padaku, apa kamu mendeteksi di sekte ini? Ada monster yang sekuat iblis darah tadi. Maaf, tuan rumah di dalam sekte Baiyun tidak terdeteksi monster yang lebih kuat dari iblis darah. Sialan. Dia benar-benar menganggap nyamuk adalah makhluk paling mengerikan di dunia. Kalau begini caranya, nasibku benar-benar tidak jelas. Hahaha. Sistem, lihat aku sudah membunuh begitu banyak iblis darah. Tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras kan. Kasih hadiah sedikit, Kak. Teknik kultivasi ganda, meskipun tidak bisa menaikkan kultivasi secepat membunuh iblis darah, tapi teknik ini dapat memperkuat fondasi kultivasi tuan rumah, dapat meningkatkan kultivasi secara signifikan. Teknik ini hanya bisa dilakukan dengan pasangan. Sistem. Jangan bilang ini teknik itu lagi. Baru saja menyiksa kakak semalaman. Sekarang minta lagi. Apa aku tidak akan diusir keluar? Lupakan, semua ini demi sekte. Ada apa, kakak? Sudah istirahat cukup. Ada urusan apa? Kakak, aku punya teknik kultivasi ganda. Ingin mengajakmu mempelajarinya bersama. Lagi, Yetian, apa maksudmu? Masalah kemarin belum aku perhitungkan denganmu. Kamu masih berani minta kultivasi ganda. Jangan salah paham. Kakak, kamu harus mengerti teknik ini benar-benar bisa meningkatkan kultivasi. Aku cuma ingin belajar bersamamu. Sumpah, tidak ada maksud lain. Jangan alasan. Apa itu teknik kultivasi ganda? Jelas-jelas itu cuma-cuma. Yetian, sampah itu, sudah masuk kamar kakak pertama selama 1 jam. Kenapa belum keluar juga? Aku tidak salah lihat. Yetian itu pagi-pagi sekali. Keluar dari kamar kakak pertama. Menurutku dia pasti memohon sambil berlutut pada kakak pertama. Supaya tidak diusir dari sekte Baiyun. Kalau benar dia ada apa-apa dengan kakak pertama, mati pun aku tidak percaya. Jangan-jangan. Yetian si sampah itu benar-benar ada hubungan dengan kakak pertama. Kenapa bisa begini? Apa yang dilihat kakak pertama dari sampah seperti Yetian? Mereka bahkan Tertawa bahagia di dalam sana. tidak bisa dibiarkan. Aku harus lapor ke Kak Liu.
Ye Tian, teknik apa ini? Ternyata bisa membuat kultivasiku naik 3 tingkat dalam sehari. Luar biasa. Sistem bukannya bilang teknik ini cuma untuk memperkuat fondasi. Kenapa kakak malah naik tingkat drastis? Selamat, tuan rumah Li Huan Huan memiliki bakat luar biasa, makanya bisa menerobos dengan cepat. Sistem. Bilang saja bakatku yang ampas, susah amat. Ye Tian. Teknik ini memang sangat ajaib. Kalau boleh, ayo kita lakukan sekali lagi. Pinggangku tolong. Entah kemana perginya kakak pertama. Sudah sehari semalam ku cari tidak ketemu sial. Ye Tian, si binatang itu. Kakak pertamaku ah. Hahaha, sedang apa kamu di depan kamar kakak pertama? Jangan-jangan kamu naksir kakak pertama ya? Hei, kamu harus tahu, kakak pertama itu milik Kak Liu. Kalian bicara sembarangan, kalian tidak tahu. Benar. Kalian tidak tahu. Ye Tian, sampah itu. Dia masuk kamar kakak pertama sudah sehari semalam. Sampai sekarang belum keluar. Kamu tidak lapor ke Kak Liu. Sudah kucari, tapi tidak ketemu. Mungkin dia sedang turun gunung, mungkin. Benar-benar. Monyet jadi raja saat harimau tidak ada. Ye Tian sampah itu, berani mencuri start dari Kak Liu. Kak Li. Kak Chen. Mumpung Kak Liu tidak ada, dan dia tidak tahu situasi sekte kita. Kalian berdua. Bagaimana kalau kita tunggu Ye Tian sampah itu keluar dari kamar kakak pertama, lalu kita beri dia pelajaran. Benar, kita tidak bisa dapatkan kakak pertama, Ye Tian si sampah itu. Juga jangan harap bisa mendapatkannya, hahaha. Tak terasa sudah hampir 2 hari. Perutku sudah mulai keroncongan. Hah, andai aku bisa segera mencapai tahap jiwa Naschen. Ku dengar kultivator jiwa Naschen. Sudah tidak perlu makan minum lagi. Tidak perlu repot urusan perut seperti manusia biasa. Hei, Ye Tian. Mau kemana kamu? Sejak kultivasi ganda dengan kakak, dia semakin lengket saja. Kakak, aku mau cari makan, kita sudah 2 hari tidak makan. Sudah 2 hari ya? Waktu berlalu cepat sekali kalau sedang kultivasi. Kakak latihan saja dulu, biar aku yang carikan makanan. Lihat tuh tampang mereka. Melihatku keluar dari kamar kakak, pasti cemburu berat. Dulu kalau lihat ekspresi mereka begini, aku pasti langsung minta maaf. Tapi sekarang, hah? Hei, adik Ye. Mau kemana? Hah? Aduh. Kakak terlalu bersemangat. Ye Tian, kamu cari mati ya? Ye Tian, kamu cari mati. Hei, tenang, tenang, sabar dulu. Ini depan kamar kakak pertama. Bocah ini sekarang dilindungi dia. Kalau kakak pertama tahu. Kita yang kena. Hei, adik Ye, jangan emosi. Hahaha. Kalau kamu jantan, jangan sembunyi di balik perempuan. Ye Tian, kamu pikir kakak pertama bakal melindungimu seumur hidup? Hah? Bocah-bocah ini masih mengira aku adalah samsak tinju mereka. Jadi kalian maunya apa? Kami mau apa? Ikut kami, nanti juga tahu. Ye Tian, jangan-jangan kamu takut. Hahaha.
Aku sih tidak takut. Cuma tadi baru bilang ke kakak. Mau pergi cari makan. Ini semua makanan simpananku. Sekarang ku berikan padamu semua. Masih mau ngomong apa? Bagus, bagus. Makanan ini lumayan enak. Sepertinya orang-orang ini Rela berkorban demi memberiku pelajaran. Hehehe, sudah terpancing. Ayo. cepat sekali kembalinya. Tadi di pintu, ketemu Qi Fei dan yang lain. Mereka iri aku sering masuk kamarmu. Ku bilang aku mau cari makan. Ini semua pemberian mereka. Kakak, makanlah. Sayang kalau tidak dimakan. Ye Tian. Sebenarnya, murid-murid Sekte Baiyun itu cuma terhasut Liu Shan. Hati mereka tidak jahat. Tenang saja, aku cuma mau memberi mereka pelajaran, tidak akan membunuh mereka. Baguslah kalau begitu. Qi Fei dan teman-temannya benar-benar cari masalah. Kalau Ye Tian si bajingan itu Terus sembunyi, di kamar kakak pertama dan tidak keluar. Gimana dong? Duh, licik sekali anak itu. Benar-benar licik. tidak, Aku harus ke sana. Terlalu licik ini. Kalian mau ngobrol, kan? Ayo. Hahaha, lihat nanti kamu masih bisa sombong tidak? Sudahlah. Kalian mau cari tempat sepi, kan? Tempat ini bagaimana? Ye Tian, kamu berani juga ya? Kaki memanggilku untuk memujiku. Iya, diam kau. Hari ini, hei. Beraninya kamu menggoda kakak pertama saat Kak Liu tidak ada. Wah, hari ini kami harus mewakili Kak Liu memberimu pelajaran. Orang-orang ini sepertinya sering dapat untung dari Liu Shan. Sebenarnya, urusanku dengan kakak pertama, Liu Shan tahu kok, omong kosong. Kalau Kak Liu tahu hubunganmu dengan kakak pertama, lehermu pasti sudah dipelintir sampai putus. Dasar sampah. Berani-beraninya menyebut nama Kak Liu langsung. Sudah, jangan banyak omong, habisi dia. Aku serius, tidak bohong. Aku dan kakak pertama, bisa dibilang saling mencintai. Diam. Hajar dia. Sudahlah lagi pula kalian juga sering menindasku. Malas aku menjelaskannya. Pembangun fondasi. Bukan pembangun fondasi biasa. Itu pembangun fondasi tahap akhir. Bagaimana mungkin? Kemarin dia masih pemurnian Qi tingkat 5. Kenapa tiba-tiba jadi pembangun fondasi tahap akhir? Tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Kak Liu dan kakak pertama. Adik ya, kita bicara baik-baik ya. Bicara apanya? Dulu waktu aku mau bicara baik-baik, kalian tidak mau dengar. Kenapa? Menindas yang lemah, takut pada yang kuat.
Kaki. Dulu kamu sering bilang, siapa yang tinjunya besar, dialah yang berkuasa. Sekarang lihat, tinjuku besar tidak? Kaki Ye Tian pasti pembangun fondasi. Dia seorang ahli. Ampun. Hahaha, tinju kaki Ye ini bukan cuma besar, tapi juga bulat sempurna. Kentut saja kalah bulat. Haha. Hahaha. Kakak kedua. Kakak kedua. Ah, itu. Menurutku kamu dan kakak pertama adalah pasangan yang serasi. Si Liu San sialan itu. Bawakan sepatumu saja tidak pantas. Haha. Benar, benar sekali. Kak Ye, di usia segini sudah punya kultivasi setinggi ini. Liu San itu cuma sampah. Mana pantas dibandingkan dengan Anda. Jangankan Liu San, seluruh keluarga Liu pun bukan tandingan Anda. Hahaha. Mereka berdua pandai sekali menjilat. Sebenarnya aku tidak ingin membunuh. Dunia kultivasi yang kuat memangsa yang lemah. Aku paham. Hanya saja, sekarang aku lebih kuat dari kalian. Sedikit. Hahaha, Kak Ye bicara apa sih? Bukan cuma sedikit lebih kuat. Kalau kami punya 10/10.000 kemampuan Anda, leluhur kami pasti bangga di alam sana. Hahaha. Anda adalah cahaya sekte Baiyun kami. Anda pasti bisa membawa sekte Baiyun menuju kejayaan. Beberapa hari ini bersama kakak pertama, pasti melelahkan, kan? Benar kan? Biar kami pijat. Teknik pijatan kami sudah terlatih. Coba deh. Enak kan? Hahaha. Ayo, kakak ganteng, makan yang besar. Aku tidak salah lihat, kan? Ye Tian ini benar-benar keterlaluan. Dia menyuruh kaki memijatnya. Dan menyuapinya buah. Bahkan Kak Liu pun. Tidak pernah diperlakukan begini. Adik. Hati-hati. Kak Ma. Apa maksudmu? Adik yang, aku ini demi kebaikanmu. Kamu belum tahu, ya. Ye Tian itu, sebenarnya ahli tingkat pembangun fondasi tahap akhir. Selama ini dia menyembunyikan kekuatannya. Kak Ma. Jangan bercanda. Ye Tian dan pembangun fondasi. Dua kata itu. Sama sekali tidak nyambung. Buat apa aku bohong? Lihat gigi kaki itu. Ditampar terbang oleh Ye Tian. Lihat juga sikap kaki sebelumnya. Sombong sekali, kan? Sekarang lihatlah. Aduh, mijatnya hati-hati banget. Takut bikin Ye Tian marah. Aku selalu mengira Ye Tian adalah sampah terbesar di sekte Baiyun. Tak kusangka dia ternyata seorang ahli. Kalau begitu, berarti sekarang aku yang jadi juru kunci di sekte Baiyun. Hah. Semangat. Pemandangan ini kok aneh sekali. Ya. Hei, Kak Ye, pijatanku enak tidak? Lumayanlah, hahaha, siap. Inikah hidup yang dinikmati Liu San? Nyaman sekali. Sayang sekali murid perempuan di sekte Baiyun sedikit. Kalau tiga om-om ini diganti jadi cewek cantik pasti lebih mantap. Kakak ganteng, buka mulut. Ah.
Peringatan, peringatan, hewan buas super kuno muncul di dalam sekte Baiyun. Tuan rumah harap segera pergi. Kakak, anggurnya terlalu asam ya. 太酸了吗？ Sistem ini agak tidak beres. Jangan-jangan kali ini dia salah mengenali spesies baru. Sebagai hewan buas kuno lagi. Peringatan, peringatan, hewan buas kuno sedang mendekati tuan rumah. Hewan ini sangat agresif dan tak terkalahkan. Jangan dilawan. Tuan rumah harap segera lari. Ulangi. Tuan rumah harap segera lari. Ada hewan buas di depan. Sangat agresif. Meskipun sistem ini tidak bisa diandalkan, tapi kali ini Xiaomen System sepertinya tidak salah. Tidak, aku harus segera memberitahu Li Huan, menyuruhnya mengevakuasi murid-murid sekte Baiyun. Kalau tidak, akibatnya akan fatal. Kenapa cuaca yang tadinya cerah, tiba-tiba mendung dan berpetir? Ini adalah fenomena alam yang disebabkan oleh kemunculan hewan dewa kuno. Gawat, kakak, pergi, pergi, pergi. Yetian, kamu kenapa? Kenapa wajahmu pucat begitu? Tidak sempat dijelaskan. Hewan buas kuno sudah muncul. Dua hari tidak bertemu, istriku kurus sampai seperti ini. Sekte Baiyun hampir saja tamat. 叶天， Kok malah keringatan? Kamu kenapa sih? Istriku yang baru, dinikmati, 2 hari ini. Mana mungkin aku rela. Tamatlah sudah. Ini bukan cuma satu hewan buas, tapi satu kawanan hewan buas kuno. Tuan rumah, kamu pasti mati. Kamu lihat itu. Tuan rumah, kamu tidak tahu betapa mengerikannya hewan buas kuno ini. Jauh sebelum manusia ada, mereka sudah eksis. Bisa bertahan sampai sekarang, membuktikan betapa menakutkannya mereka. Memang menakutkan. Wangi sekali baunya. Ini semua lobster kecil. Rasanya sudah 2 hari tidak makan. Yetian, kamu mau makan lobster kecil ya? Aku suruh orang buatkan untukmu. Kamu mau rasa pedas wangi atau pedas menyengat? Atau rasa bawang putih? Menurut logika sistem, hewan yang belum pernah dilihatnya, begitu dibunuh, Akan memberiku hadiah besar. sebelumnya cuma menepuk mati seekor nyamuk. Aku langsung naik 4 tingkat. Kalau sekarang aku habisi semua lobster kecil ini. Hehehe. Kakak bagaimana kalau kita masak semua rasa? Oke, jangan lihat 多注意 begitu. 眼神， Cuma beberapa piring lobster kan. Kebetulan sekte kita juga sudah lama tidak makan bersama. Kalian, siapa yang mau tangkap dan masak lobster ini? Sini, maju, aku. Hehehe. Hehe, kakak. Kakye, aku ini berkultivasi elemen api. Soal mengendalikan api, di sekte ini tidak ada yang berani mengaku nomor 1 selain aku. Lagi pula, dulu di dunia fana aku ini koki, jadi pasti tidak masalah. Oke, kamu saja, siap, hehe. Hahaha. Aneh banget. 奇了怪了。 Cuma masak lobster. Adik-adik yang tidak terpilih. Kenapa sedih begitu? Kakye, kakak pertama, coba cicipi, pas tidak rasanya, hehehe. Wah, enak sekali, iya kan? Hahaha, kalau begitu aku masak beberapa mangkok lagi ya. Oke. Kakak, ayo makan juga. Tidak tahu lobster-lobster ini bisa membuatku naik berapa tingkat. Anda memakan. Tuan rumah membunuh seekor hewan buas kuno. Tuan rumah membunuh seekor hewan buas kuno. Tuan rumah membunuh seekor hewan buas kuno. Hadiah sistem sedang diambil. 系统奖励，这
正在读启装。 Sistem ini berisik sekali. Kelihatannya, kali ini hadiahnya pasti tidak akan berkurang seperti lalat tadi. 叶天， Makan udang. Tak kusangka kakak punya sisi malu-malu seperti ini. Lihat apa? Cepat 快 makan. 吃吧。 Tuan rumah membunuh hewan buas kuno, memakan daging dan darah hewan buas kuno. Perbuatan ini sungguh luar biasa. Bahkan ahli berkekuatan besar pun takkan bisa menandingi tuan rumah. Sekarang dihadiahkan kultivasi satu siklus 60 tahun untuk tuan rumah. Semoga tuan rumah hehehe kelak bisa sering-sering membimbing sistem ini. Ye Tian, kamu. Kultivasi ini naik lagi ke pembangun fondasi tahap puncak. Apa Ye Tian sudah? Kecepatan macam apa ini? Apakah dia benar-benar jenius? Simen King namaku. Simen. Kenapa tidak cium aku? Ye Tian, apa yang kamu lakukan? Ada adik-adik di sini. Hahaha, maaf kakak. Terlalu semangat. Aku janji tidak akan begitu lagi. Apa yang baru saja kulihat? Ye Tian memeluk kakak pertama, malah menciumnya. Bukannya kakak pertama itu dingin dan tak tersentuh. Kenapa dicium Ye Tian? Dia sama sekali tidak marah. Jangan-jangan kakak pertama sudah jatuh hati. Hah? Hei, Kak Ye itu ahli tingkat pembangun fondasi. Dia dan kakak pertama itu pasangan serasi. Apa hak kalian berkomentar di sini? Hahaha, Kak Ye, kakak pertama, coba rasa baru ini. Hahaha. Ye Tian, lain kali kalau mau cium, bisa di kamar saja tidak? Di luar banyak orang. Aku malu. 我不好意思。 Kakak, katakan. Leluhur keluarga Liu itu tingkat inti emas level berapa? Kamu pikir inti emas itu kubis di pasar? Pakai tanya level berapa? Sekarang energi spiritual menipis. Bisa masuk inti emas saja sudah sangat hebat. Kalau tidak salah ingat, 后的话， leluhur keluarga Liu 好 itu 像是 inti emas level 3. Cuma inti emas level 3. Sudah sombong begitu. Hah, kirain keluarga Liu itu hebat banget. Ternyata cuma segitu. Ye Tian, jangan-jangan kamu sudah mencapai tingkat inti emas. Belum sampai inti emas sih. Terasa tidak? Ya Tuhan. Tak terbayangkan. Ye Tian, kamu hebat sekali. Belum sampai seminggu, kultivasi bisa naik sebanyak ini. Kakak tadi juga naik kultivasinya, kan? 也提升一些修为。 Sepertinya lobster ini benar-benar bergizi. Halo. Kamu bilang apa? Ye Tian. Aku pulang ke keluarga Li dulu. Urusan dalam sekte. Tolong kamu urus dulu. Kakak. Ada masalah apa? Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kakak.
Dunia kultivasi ini penuh bahaya. Aku pasti akan melindungimu. Ye Tian, sungguh tidak ada apa-apa. Jangan tanya lagi. Apa Liu San? Membawa orang untuk mengacau di keluarga Li. Bagaimana kamu tahu? Aku tebak. Kakak, Izinkan aku ikut denganmu. tidak boleh. Ini urusan keluargaku dengan keluarga Liu. Kamu wanitaku. Aku laki-lakimu. Kakak. Selama ini, kamu sendirian mengurus Sekte Baiyun, memikul dendam berdarah. Sekarang karena aku lelakimu. Mulai sekarang, aku takkan membiarkanmu menanggung semua ini sendirian. Ye Tian, izinkan aku menemanimu pulang ke rumah. Keluarga Liu mau menyentuh wanitaku. Sepertinya mereka belum pantas. Hah, Huan akhirnya mengerti juga. Tadi sudah telepon, katanya sebentar lagi sampai. Kakek, kamu tahu sifat kakak. Bagaimana kalau dia tetap menolak? Makanya nanti kita tekan dulu kesombongannya. Ayah, kakek, aku pulang. Anak tidak berbakti, cepat berlutut. Kakek, kalian semua tahu, Liu San itu bukan orang baik. Ketua Sekte Baiyun, guruku, mati di tangannya. Suruh kamu berlutut, bukan menyuruhmu menjelaskan. Ketua Sekte Baiyun, mati atau tidak, apa urusannya dengan keluarga Li? Lancang. Anda siapa? Dia Ye Tian, adik seperguruanku. Kali ini dia khusus pulang bersamaku untuk membantu keluarga Li. Adik seperguruan. Sekte Baiyun kalian itu, tidak ada yang bisa dibanggakan. Tingkat pembangun fondasi. Cuma bisa dihitung jari. Bocah ini paling banter baru pembangun fondasi awal. Berani-beraninya bersikap lancang di sini. Kak, aku dengar dari orang keluarga Liu, kakak menolak Tuan Muda Liu. Demi seorang sampah di Sekte Baiyun. Jangan-jangan sampah itu dia ya? Tutup mulutmu. Li Lele, jangan bicara sembarangan. Ye Tian bukan sampah. Kamu yang diam. Sudah bawa masalah besar ke rumah. Masih tidak merasa bersalah sedikitpun. Li Huan, kamu pikir karena sudah jadi pejabat ketua Sekte Baiyun, keluarga Li tidak bisa mengaturmu lagi? Hah? Kakek, aku tidak bermaksud begitu. Kamu diam. Hari ini aku menyuruh ayahmu memanggilmu pulang. Adalah untuk menyuruhmu minta maaf pada Tuan Muda Liu. Hanya jika Tuan Muda Liu puas, keluarga Liu puas, baru keluarga Li kita bisa selamat. Kamu masih saja keras kepala. Bertahun-tahun kamu kultivasi di Sekte Baiyun. Apa otakmu sudah dimakan anjing? Kakek tua. Ucapanmu terlalu kasar. Tidak. Tutup mulutmu. Aku sedang mendidik cucuku. Tidak ada hakmu untuk bicara. Mengingat kamu saudara seperguruan Huan, aku tidak akan menyulitkanmu pulanglah ke Sekte Baiyun. Urusan keluarga Li dan keluarga Liu tidak butuh campur tanganmu. Hah, ternyata hidup kakak di keluarga Li juga tidak mudah. Tapi menyuruhku pergi begitu saja. Maaf, Li Huan adalah wanitaku. Kalian belum punya hak untuk memutuskan nasibnya. Wah, bagus sekali Li Huan. Sudah kuduga. Kamu pasti. Kamu selingkuh, kan? Masih tidak mau ngaku. Sekarang sampah ini ngaku sendiri. Kulihat bagaimana kamu mau membela diri. Jadi kamu sudah tidur dengan sampah ini. Benar. Tadi karena kalian adalah tetua Li Huan. Aku menahan diri. Tapi karena aku sudah menyatakan identitasku, dan kalian masih mau menyentuh kakak pertamaku, berarti kalian tidak menghargaiku. Ayah, kakak. Dulu saat kalian ada masalah, aku langsung pulang, tapi sekarang kelihatannya kalian cuma mau menumbalkanku untuk meredakan amarah keluarga Liu. Keluarga Li yang seperti ini pantaskah kubela?
Li Huan, kamu yang bawa pulang sampah ini. Bocah yang begitu sombong. Kalau aku bisa menaklukkannya, Kelak kakek pasti. akan mewariskan keluarga Li ke tanganku. Di depan pintu keluarga Li. Lihat aku menghabisimu. Mati kau, berani memukulku. Hah? Hei, kalian lihat sendiri. Dia yang menyerangku duluan. Mengingat dia punya hubungan darah dengan kakak pertamaku, kuampuni nyawanya. Tapi kultivasi seperti ini, sebaiknya jangan dilatih lagi, daripada nanti dipakai menindas orang lain. Hah, Kakek aku, urat nadiku putus semua. apa? Kamu berani mengacau di keluarga Li, dan melumpuhkan cucuku, Li Yuanshan. Kamu pikir keluarga Li mudah ditindas? Li Han, apa yang kamu lakukan? Ayah bicara padamu, ini aura inti emas. Hah, Masih muda begini, bagaimana mungkin sudah inti emas? Inti emas, ahli tingkat inti emas semuda ini. Bangunlah. Sebenarnya kalian juga termasuk musuhku. Kalau tahu begini, kenapa harus ribut di awal? Lebih baik duduk dan bicara baik-baik. Hahaha. Benar kata Tuan Muda. Bagaimanapun, Anda dan Huan sudah punya hubungan. Jadi kita bisa dibilang keluarga, bukan? Hahaha. Tadi aku dan kakak mau bicara baik-baik. Kalian tidak mau dengar. Sekarang aku sudah tidak mau bicara. Kakak, kita pergi. Biarkan keluarga Li hidup atau mati sendiri. Yang penting aku bisa melindungimu. Jangankan satu keluarga Liu. Seluruh keluarga Liu datang pun. Aku tidak takut, kakak. Keluarga Li, tidak. Kamu bilang apa tadi? Ikut dia. Kamu tahu keluarga Li itu siapa yang punya. Apa yang kamu lakukan? Itu putrimu, cepat tahan dia. Inti emas. Kalau kita punya dia sebagai sandaran, masih perlu takut pada keluarga Liu. Tuan Ye, mohon tunggu. Huan, ayah akui tadi ayah dan kakekmu salah. Tapi kita ini keluarga Li. Keluarga Li sudah bertahan ratusan tahun. Tidak boleh hancur di tangan kita. Kalau tidak, kakekmu di alam sana. Bagaimana menghadap leluhur? Tuan Li, jangan bicara manis. Kalau aku tidak salah paham tadi, tindakan kalian itu menjual anak demi jabatan, kan? Demi kelangsungan hidup, aku akui. Baiklah aku tahu dunia kultivasi ini memang kejam. Yang kuat memangsa yang lemah, kalian melakukan itu. Maka ratusan nyawa di keluarga Li akan dimusnahkan oleh keluarga Liu. Ayah, tidak perlu memohon padaku. Kakakku tadi sudah bilang, aku hanya mengembalikan perlakuan kalian. Soal siapa yang harus dimintai tolong, kalian harusnya tahu sendiri. Huan, ayah akui, selama ini sikap ayah padamu tidak baik. Kali ini lihatlah wajah ayah. Tolonglah ayah sekali ini. ayah berlutut. Ayah. Bukan tidak bisa membantumu, tapi aku punya satu syarat. Mulai sekarang, kepala keluarga Li haruslah Li Huan. Tidak masalah, bisa. Keluarga Liu bilang akan datang 3 hari lagi. Kalau begitu aku dan kakak, tunggu 3 hari lagi. Inikah yang namanya cinta sejati? Tadi. Terima kasih sebenarnya tadi. Bagaimanapun aku akan tetap bertindak. Lagi pula aku juga tidak mau melepaskan Liu San si bajingan itu. Tadi itu. 刚刚还 Cuma mau bantu kamu dapat keuntungan lebih saja. Xiao Han, tenang saja. Kakek pasti akan membalaskan dendammu. Keluarga Li kecil itu mau memberontak. Kakek, dan Ye Tian, binatang kecil itu.
Dia yang membuatku jadi seperti ini. Tenang saja, tidak ada yang boleh menyentuh cucuku. Biarkan saja Liu San. Jangan gegabah. Kita selidiki dulu. Baru cari perhitungan dengan bocah itu. Sekte Baiyun ini. Medannya curam, susah diserang. Ku dengar dari Xiao San, anak itu masih muda tapi sudah membangun fondasi tingkat 5. Ini tidak boleh diremehkan. Jadi sebelum kita bertindak, harus tahu dulu seberapa kuat mereka. Kalau ternyata dia punya backingan kuat, keluarga Liu kita bisa celaka. Ayah, sekarang energi spiritual di dunia menipis. Kultivator tingkat inti emas sudah hampir tak terkalahkan di dunia ini. Apalagi Tuan Besar di belakang Xiao San. Sebentar lagi akan mencapai tingkat jiwa Naschen. Siapa yang lebih kuat dari Tuan Besar itu? Sekarang Xiao San dilukai orang sampai begini. Anggap saja sebagai pertanggungjawaban pada Tuan Besar. Kita harus menguliti bocah itu hidup-hidup. Baiklah, lakukan seperti katamu. 3 hari lagi kita habisi keluarga Li. Lalu pergi ke Sekte Baiyun mencari bocah itu. Kuliti dan cabut uratnya. Lele, bagaimana perasaanmu? Kakek, kamu benar-benar mau menyerahkan keluarga Li pada kakak. Lele, kamu seharusnya lihat. Laki-laki yang dibawa kakakmu, masih muda sudah jadi ahli tingkat inti emas. Kalau keluarga Li bisa berhubungan baik dengan orang sehebat itu, kelak akan sangat menguntungkan keluarga Li. Tapi kakek, aku dilumpuhkan oleh dia. Itu salahmu sendiri cari mati. Menyerang dia. Masih bisa hidup saja sudah untung. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Mulai sekarang kamu rawat lukamu baik-baik. Jangan pikirkan yang tidak-tidak. Urusan keluarga Li tidak ada hubungannya lagi denganmu. Xiao Hai, bawa Lele kembali ke kamar. Kakak, kamu masih khawatir soal 3 hari lagi. Iya, meskipun kamu sudah tingkat inti emas. Tapi leluhur keluarga Liu itu sudah lama kultivasi inti emas. Apalagi keluarga Liu punya banyak ahli pembangun fondasi tingkat tinggi. Aku takut kamu kenapa-napa. Cuma inti emas level 3. Bukan apa-apa. Hei, Ye Tian. Jangan-jangan kamu sudah. Kakak, 3 hari lagi semuanya akan jelas. 一切就会见分晓的。 Sekarang, 现在嘛， jangan sia-siakan malam yang indah ini. Kamu ini. Hitung waktunya. Orang keluarga Liu harusnya sudah hampir sampai. Huan-Huan dan Tuan Ye belum datang. Ayah, Tuan Ye itu ahli inti emas. Dia sudah janji bantu keluarga Li. Pasti tidak akan ingkar janji. Li Yuanshan. Waktu 3 hari sudah habis. Keluarga Li sudah siap belum? Ternyata orang keluarga Liu datang lebih cepat. Tuan Liu. Karena sudah datang, silakan masuk dan duduk dulu. Ayah. Li Huan-Huan tidak ada. Li Yuanshan, tampaknya keluarga Li tidak menganggap serius ucapan anakku. Kakak Wang Yuan. Bisa dibilang aku ini seniormu. Kenapa bicaramu begitu? Tidak apa-apa. Keluarga kelas 2 yang sekarat, yang terkuat cuma pembangun fondasi tingkat 6. Siapa yang memberimu keberanian bicara begitu padaku? Hahaha, keluarga Li. Keluarga kelas 2 yang sekarat, yang terkuat cuma pembangun fondasi tingkat 6. Siapa yang memberimu keberanian bicara begitu padaku? Dunia kultivasi itu kejam. Jauh lebih kejam dari dunia fana. Dulu keluarga Li kita menginjak banyak tulang. Baru bisa sampai seperti sekarang.
Tapi sekarang, keluarga Liu menginjak kepala keluarga Li kita. Sialnya, kita tidak punya kekuatan untuk melawan. Sudahlah, kelihatannya Li Huan tidak peduli dengan hidup mati keluarga Li kalian. Kalau begitu, Hari ini keluarga Liu akan memusnahkan keluarga Li dulu, lalu pergi ke Sekte Baiyun menangkap Li Huan. Habisi semuanya. Lancang. Sepertinya pukulan tadi membuat otakmu rusak. Keluarga Li kecil ini, kami habisi semudah membalik telapak tangan. Berani sekali. Huan kami, punya suami ahli tingkat inti emas. Hahaha, lucu sekali. Li Hai, kamu pikir ahli inti emas itu gampang dicari? Ahli inti emas jadi menantu keluarga Li. hahaha. Karena Li Huan tidak mau muncul. Kurasa tidak perlu banyak bicara dengan mereka. Serang. Tuan Ye, tolong. Keluarga Liu sombong sekali, Tuan Ye. Keluarga Liu benar-benar sombong. Tuan Ye, ayah. Ye Tian. Dia itu binatang kecil yang ku maksud. Hahaha, tak kusangka. Kamu malah antar nyawa sendiri. Wah, masih belum sembuh. Terakhir kali kamu beruntung bisa lolos. Kali ini kamu tidak akan seberuntung itu. Hehe, keluarga Li kalian. Jangan-jangan menganggap sampah ini sebagai sandaran. Dia cuma pembangun fondasi tingkat 5. Pembangun fondasi tingkat 5. Liu San, jangan sombong. Ye Tian itu lebih dari. Aku tingkat apa tidak penting. Yang penting, cukup untuk memusnahkan keluarga Liu kalian. Hahaha. Lucu sekali. Sekarang kucing anjing pun berani bilang mau memusnahkan keluarga Liu. Ye Tian, kamu belum tahu ya? Ayahku pembangun fondasi tingkat 7. Hahaha, karena sudah datang, jangan harap bisa pergi. Kakak Liu San, kamu bilang apa tadi? Aku tidak dengar. Pembangun fondasi tingkat 7. Sangat kuat. Ye Tian, lepaskan tanganmu. Kakekku ahli tingkat inti emas. Kalau tidak dilepas, kusuruh dia mengulitimu. Tadinya mau kulepaskan. Tapi anakmu ini, otaknya agak bermasalah. Sudah begini masih berani mengancam. Ah, sudahlah. Lagi pula aku memang tidak berniat melepaskan kalian. Berani. Bocah, kalau tidak dilepas, akan kubuat kau mati mengenaskan. Lancang. Itu ahli inti emas keluarga Liu. Ye Tian, awas. Bagaimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hah, cuma kelinci kecil. Mau mencelakai orang keluarga Liuku. Sini. Kakek. Jangan, kakekku itu inti emas. Inti emas level 3. Sombong sekali. Bagaimana mungkin? Ye Tian jelas-jelas cuma pembangun fondasi tingkat 5. Bagaimana bisa mengendalikan kakekku semudah itu? Liu San, aku benar-benar tidak mengerti. Orang sepertimu kok bisa jadi kakak pertama? Di Sekte Baiyun, apa maksudmu? Kalau Ye Tian cuma pembangun fondasi tingkat 5, mana mungkin bisa menaklukkan kakekmu? Tidak, ini tidak mungkin. Baru beberapa hari pergi dari sekte. Bagaimana mungkin Ye Tian dalam waktu singkat naik dari pembangun fondasi ke inti emas? Masih ada kata-kata terakhir. Sudah ku bilang, susul anakmu sana. Kakek. Kakek, Ye Tian. Aku akan membunuhmu. Sekeluarga harusnya kompak.
Ayah dan kakekmu sudah jalan duluan. Sekarang giliranmu. Ye Tian, kamu tidak boleh membunuhku. Bunuh aku, kamu akan menyesal. Otakmu bermasalah ya. Inti emas keluarga Liu sudah mati. Masih berani mengancamku. Seharusnya saat kamu membunuh guruku, kamu sudah memikirkan hari ini akan tiba. Ye Tian, tidak boleh bunuh aku. Di belakangku ada orang besar. Kalau kamu berani bunuh aku. Kakak, Liu San sudah kulumpuhkan. Dendam guru. Kamu yang balaskan sendiri. Temani ayahmu. Guru. Guru lihat tidak? Aku dan Ye Tian akhirnya membalaskan dendammu. Tak kusangka keluarga Liu yang besar, 3 generasinya, musnah begitu saja, bisa membunuh inti emas level 3 semudah itu. Ye Tian ini. Mungkin minimal inti emas level 5 ke atas. Orang biasa. Kalau tidak ingin mati, tinggalkan keluarga Liu dalam 3 hari hidup. Setelah 3 hari masih di keluarga Liu, mati. Tuan Ye, hari ini berkat Anda. Kalau tidak, keluarga Li tidak tahu harus bagaimana. Benar aku sudah bilang. Aku cuma demi kakakku. Paham? Paham. Ye Tian. Aku ingat. Tadi Liu San bilang di belakangnya ada orang besar. Orang yang bisa dikontak Liu San. Paling banter inti emas tahap akhir. Aku sekarang inti emas tahap puncak. Asal sistem memberiku teknik kultivasi lagi. Aku bisa langsung tembus jiwa Naschen. Kakak jangan khawatir. Bocah tengik. Berani membunuh muridku. Aku habisi kau. Tuan Ye, awas. Tidak apa-apa. Keluarga Li, Sekte Baiyun. Masalah ini akan kuingat. Di belakang keluarga Liu, ternyata ada monster tua jiwa Naschen. Inilah orang kuat tingkat jiwa Naschen. Dia bahkan belum serius menyerang. Aku sudah kewalahan menahannya. Aku antar kamu ke rumah sakit, oke? Kakek, mau apa? Tadi monster tua itu bilang, dia bakal balik lagi. Kalau kalian pergi, bagaimana nasib keluarga Li? Bicara apa kakek ini? Ye Tian baru saja menyelamatkan kita dari keluarga Liu. Aku tidak peduli. Kalian harus tetap di sini. Tidak boleh kemana-mana. Hahaha, tidak apa-apa. Bawa Tuan Ye menyembuhkan diri. Keluarga Li tidak perlu dipikirkan. Tuan Li ternyata orang pintar. Ye Tian, kamu tidak apa-apa. Aku bawa ke rumah sakit sekarang. Kakak, kita ini kultivator. Ke rumah sakit mana ada gunanya? Tapi, Bagaimana kalau kita cari restoran saja? hah, Pelayan. halo. 20 kg lobster, rasa apa saja, makin cepat makin baik.
20 kilogram. Anda yakin? Dengarkan dia. Cepat sana. Ah, baik. Saya segera siapkan. Adik Ye, pesan sebanyak itu apa bisa habis? Tidak habis pun harus habis. Aduh, lihat aku terluka begini. Makan lobster ini bisa menyembuhkan luka dalamku. Kamu tidak tahu betapa sakitnya hatiku. Selain meningkatkan kultivasi, sepertinya lobster ini juga bisa menyembuhkan luka. Tapi aku tidak bisa memberitahu kakak soal ini. Kakak, percayalah padaku. Kalau bukan karena aku, kamu tidak perlu menderita seperti ini. Silakan dinikmati. Ye Tian, bakatmu sangat bagus. Kultivasi inti emas. Tingkat jiwa Naschen, meski kita berdua gabung pun. Kurasam kita berdua, masih bukan tandingan monster tua jiwa Naschen itu. Ye Tian, kamu makan dulu. Aku keluar sebentar. Pelayan, yang belakang dipercepat. Siap. Sialan. Susah payah aku menjadikan Liu Shan sebagai wadah kultivasi. Menunggunya mencapai inti emas tingkat 3. Malah dibunuh oleh bocah tengik itu. Itu. Hahaha. Benar-benar rezeki nomplok. Tak perlu dicari, datang sendiri. Wadah sampah seperti Liu Shan. Meskipun bisa membantuku masuk ke jiwa Naschen, tapi efeknya masih kurang. Tapi gadis kecil itu adalah wadah alami yang sempurna untuk dijadikan kuali racun. Kalau aku menjadikannya, kuali racun lalu menyerapnya. Setidaknya bisa membantuku mencapai jiwa Naschen. Hahaha. Gadis kecil, Di mana kamu? gadis kecil, di mana kamu? Ketemu. Ye Tian, aku melihatmu. Hahaha. Aku melihatmu. Hahaha. Apa? Tuan rumah yang terhormat, karena Anda membunuh terlalu banyak hewan buas kuno. Hewan buas kuno tidak lagi memberikan pengalaman untukmu. Hewan buas kuno yang baru saja Anda makan, otomatis digunakan untuk memulihkan luka. Sudahlah. Sepertinya menaikkan level lewat spesies yang sudah dikenal terlalu sulit. Semoga monster tua jiwa Naschen itu tidak bertindak sembarangan. Aku mau lihat kakak. Apa aku bisa coba lagi? Kakak kemana sih? Sudah 1-2 jam belum kembali. Masih ada beberapa di sini. Sisakan untuk dia. Entah kenapa sistem menganggap babi. Menganggap babi sebagai monster apa? Nanti kita coba.
Kelihatannya, harus cari cara mengalihkan perhatian monster tua jiwa Naschen itu. Biar aku sendiri yang menarik perhatiannya. Sekte Baiyun punya formasi pelindung. Meski dia ahli jiwa Naschen, dia pasti akan segan. Dengan bakat Yetian, paling lama 1 tahun dia bisa mencapai jiwa Naschen. Saat itu, Kakak. Gadis kecil, akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Hah, kalau mau menyalahkan, salahkan nasibmu. Setidaknya sekarang harganya 1000. hahaha, ahli jiwa Naschen. 元婴强者， Hahaha. Hah, 元婴强者， hah. Dugaanku benar, kamu memang... Memang bahan alami terbaik untuk dijadikan kuali. Hahaha. Gadis kecil, ikutlah denganku. Jadilah berguna untukku. 作用。 Hahaha. 放血！ Haha. Sialan, kenapa monster tua jiwa Naschen itu menangkap kakak? Ini di mana? Apa yang mau kamu lakukan? Bocah yang bersamamu itu. Haruskah kubunuh juga? Biar bisa menemanimu. Hahaha. Kamu kultivator jahat itu. Hehehe. Aku bahkan tidak bisa melindungi wanitaku sendiri. Aku memang sampah. Tunggu. Dia. Hahaha. Monster tua jiwa Naschen itu jelas sudah melihatku. Tapi dia tidak menyerangku. Malah cuma menangkap kakak. Pasti ada sesuatu. Tuan Ye, dari mana Anda tahu nomor telepon saya? Ah, Tuan Ye, keluarga Li kami punya koneksi di dunia fana. Jadi, apa yang ingin Anda katakan? Tuan Ye, setelah 3 generasi keluarga Liu mati, kami mengambil alih aset mereka. Di keluarga Liu, kami menemukan sesuatu. Tampaknya ahli jiwa Naschen di belakang keluarga Liu itu adalah kultivator jahat Xing Xiu yang 10 tahun lalu membantai satu kota dan melarikan diri. Situa Xing Xiu, Situa Xing Xiu. Aku pernah dengar tentang kultivator jahat ini. Katanya demi melatih teknik jahat, dia menjadikan manusia sebagai obat. Kalau begitu, dia menangkap kakak untuk dijadikan kuali. Tuan Ye, Anda masih dengar, aku mengerti. Sial. Aku cuma tingkat inti emas. Kalau pergi mencari Situa Xing Xiu, pasti sama saja bunuh diri. Tapi entah kapan sistem akan memunculkan spesies baru. Tidak tahu kapan lagi. Peringatan. Peringatan. Anjing iblis neraka akan segera muncul. Tuan rumah harap segera lari dari lokasi. Akhirnya datang juga. Anjing iblis neraka. Tidak tahu kali ini. Sistem salah mengira apa lagi. Ini anjing iblis neraka.
Tuan rumah, Anda telah memicu kemarahan anjing iblis neraka. Anjing iblis neraka akan menyerang tuan rumah kapan saja. Tuan rumah harap segera lari. Ulangi, tuan rumah harap segera lari. Sialan, aku ini ahli tingkat inti emas. Masak harus ditindas anjing Teddy kecil. Gup. Tapi bagaimanapun ini anjing orang. Kalau kupukul juga tidak enak. Pemiliknya sudah pergi. Ada ide. Kalau aku sembunyikan auraku, mungkin bisa lolos dari sini. HMPH. Di depanku. Masih mau kabur. Jadilah kualiku dengan patuh. Akhirnya selesai. Hahaha. Ayo. Minum ini baik-baik. Ayo, minum dengan patuh. Senior, aku tidak pernah menyinggungmu. Kenapa kamu harus begini padaku? Dunia ini memang yang kuat memangsa yang lemah. Aku menginginkan nyawamu. Hanya karena bagiku kamu lemah. Soal kamu menyinggungku atau tidak. Apa hubungannya denganku? Semut sepertimu bisa membantu meningkatkan kultivasi orang tua ini. Adalah kehormatan tertinggimu. Jangan buang-buang waktuku lagi. Cepat minum cairan ini. Ini, minumlah. Hahaha. Setelah minum cairan ini, Organ dalammu akan perlahan meleleh. Kamu akan berubah menjadi genangan darah. dan orang tua ini akan memurnikanmu. Hahaha. Bertahun-tahun aku mati-matian berlatih. Tapi di hadapan yang benar-benar kuat, aku bahkan tak punya kekuatan untuk melawan. Yetian, maafkan aku. Kakak harus pergi duluan. Yetian. Yetian, Yetian. Hahaha. Aku tidak mencarimu. Kamu malah datang sendiri mengantar nyawa. Tapi bagus juga, biar kamu lihat bagaimana kakak pertamamu ini berubah menjadi genangan darah. Hahaha, kamu cari mati. Cuma inti emas tingkat 5. Berani beradu kekuatan denganku. Kamu yang cari mati.
Ini tidak mungkin. Xiao Tian, kakakmu, tunggu aku bereskan kultivator jahat ini dulu baru kujelaskan. Tidak mungkin, kamu jelas-jelas cuma inti emas tingkat 5. Kalaupun pakai teknik rahasia, Tidak mungkin mencapai tingkat ini. kamu situasi Xiu. Kultivator jahat sepertimu tidak diampuni langit. Hari ini, aku akan mewakili langit. Membunuhmu di sini. Sialan, bocah ini aneh, tidak bisa dilawan. Masih mau lari, bisa menahanku. 能将老夫定住。 Kamu. 原因好， Ahli jiwa Naschen tahap akhir. Serahkan penawarnya. Hehehehe, Racun penembus usus ini. tidak ada penawarnya. Wanitamu. Takdirnya mati membusuk. Hahaha. Tuan rumah, racun ini bisa sistem sembuhkan. Kamu yakin? Tuan rumah jangan meremehkan sistem ini ya bagus. Karena tidak ada penawarnya, buat apa aku membiarkanmu hidup? Bocah ini kok tidak sesuai prediksi. Orang tua ini cuma mau menawar nyawa. Tunggu. Kakak, kamu tidak apa-apa. Ye Tian, maafkan aku. Kakak harus pergi duluan. Jangan bicara bodoh. Lepas baju, baring. Cepat. Baiklah. Sebelum mati, aku akan memuaskanmu sekali lagi. Bukan. Kakak, kamu salah paham. Benci. Tidak usah malu. Siap untuk kultivasi ganda. Teknik yin yang bisa menetralkan racun di tubuhmu. Oh, begitu rupanya. Kukira mau ngapain. 想什么呢？ Kakak, bagaimana? Sudah baikan? Racun di tubuhku sepertinya sudah keluar semua. Sudah tidak apa-apa. Ye Tian, sebenarnya bagaimana kamu melakukannya? Apa? Masih pura-pura bodoh. Dari inti emas tingkat 5 ke jiwa Naschen tahap akhir berapa lama? Sistem anjing iblis neraka ini bisa kujinakkan tidak? Tuan rumah gila. Ini anjing iblis neraka, bukan iblis darah, atau hewan buas kuno sebelumnya. Tingkat kesulitan menjinakkannya jauh lebih besar daripada membunuhnya. Lalu kalau aku berhasil menjinakkannya, Kalau tuan rumah berhasil menjinakkan anjing iblis neraka, akan dapat poin pengalaman lebih banyak daripada membunuh. oke, kamu yang bilang ya. Di dunia ini belum ada anjing yang tidak bisa kutaklukkan. Halo, pemilik anjing. Halo, saya suka sekali sama anjing kecil ini. Boleh saya kasih sosis? Tentu saja boleh. Tuan rumah hebat. 速度为我， Ternyata benar-benar bisa menjinakkan anjing iblis neraka. Yang ganas itu, tampaknya, di dunia ini tidak ada lagi yang bisa mengancam tuan rumah. Bahkan kemarahan bumi pun, tidak layak bersanding dengan tuan rumah. Sudah, jangan menjilat. Sekarang berikan hadiah yang jadi hakku. 给我了吗？ Tuan rumah tercinta, harap tunggu. Hadiah sistem sedang diambil. Hei, kakak aku kan sudah pernah bilang, 说过了， bakatku ini tinggi. Asal aku mau, jiwa Naschen mah gampang. Tahu saja kamu membual. Kakak, lihat. Tadi kan aku yang aktif bergerak. Sekarang racun di tubuhmu sudah keluar semua. Bagaimana kalau kamu yang aktif sekali? Benci.
Baiklah, aku turuti. Jangan di sini, pulang dulu. I do not know what I am betraying.